Selamat pagi buat kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita dengar bersama berdoa, mari kita menggali firman Tuhan sedikit. Kasih judul, setinggi apa sih imanku hari ini atau selama ini. Kita kan sering berdoa, kita melihat hasil doa-doa kita bagaimana. Ada gambaran di sini. Kita mau lihat perbandingan iman kita. Mungkin pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Harus seberapa tinggi iman kita untuk mendapatkan jawaban doa. Selama ini kita berdoa udah lebih dari 3 tahun, mendoakan banyak, ada saudara kita yang sakit dan sebagainya, apakah dia memang sembuh? Apakah semakin tinggi iman kita, maka aku akan melihat terobosan atas semua masalahku? Ini pertanyaan yang saya pikir biasa kita dengar ya. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau tadi bagian kita, sekarang bagian daripada Tuhan. Apakah Tuhan Allah menuntut aku mempunyai iman yang tinggi supaya aku mengalami terobosan itu? Bagaimana jawabannya atas firman Tuhan pagi hari ini? Di Roma 10 ayat 17, firman-Nya berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara lihat di sini ada gambar seorang anak kecil memakai headphone. Saya berpikir waktu melihat gambar ini, oh iya ya Tuhan. Jadi kata firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran. Tapi kalau ada noise atau intervensi suara lain dari luar, ya nggak bisa fokus dengan apa yang didengar di headphone ini. Tapi kalau headphone ini kedap suara, maka lagu atau perkataan atau khotbah yang kita dengar lebih fokus kita. Sedangkan kalau ada suara-suara masuk ke dalam, maka membuyarkan konsentrasi kita ya. Ini yang saya pikir gambar ini saya buat di sini. Jadi intinya kita harus dengar firman Tuhan fokus seperti pagi hari ini. Lalu kita lagi bertanya, sekarang ini apakah saudara sedang berusaha atau bekerja keras untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk meningkatkan iman kita? Jadi supaya imannya tinggi, apakah kita melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan segala sesuatu yang baik-baik, begitu pertanyaannya? Apakah itu yang dituntut oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita baca Galatia 3 ya, ayat 2 sampai ke 5. Dia berkata gini, tentang pertanyaan tadi ya, apakah itu yang Tuhan Yesus tuntut? Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sehingga iman kita bertumbuh gitu. Apa lebih hebat sehingga doa kita boleh mengalami terobosan. Di Galatia 3 ayat 2 berkata gini, hanya ini yang hendak kutahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 3-nya berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, apakah kita menerimanya dengan melakukan hukum Taurat atau kebaikan-kebaikan itu, atau karena percayakan kepada pemberitaan Injil? Ayat 3-nya mengatakan, adakah kamu sebodoh itu kalau melakukan hukum Taurat ini? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging?
Lalu apa lanjutnya firman Tuhan berikut? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus karena percaya, bukan karena kebaikan kita. Jadi ayat 5-nya mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Gambaran di sini ini sangat menekankan kita, sejauh mana sih kita ini beriman kepada Tuhan? Apakah karena sangat kita melakukan kebaikan sehingga kita mendapatkan sesuatu? Firman Tuhan katakan itu sia-sia kalau seperti itu. Saudaraku, Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita. Tuhan Yesus itu sudah mengangkat kita nih menjadi anak-anaknya. Firman Tuhan katakan demikian. Tuhan Yesus sudah memberikan rohnya kepada kita. Free. Gratis. Tinggal kita percaya kepada dia. Jadi saudara dan saya dikualifikasikan sebagai orang yang beriman. Luar biasa Tuhan kita. Jadi jangan kita mendiskualifikasikan diri kita oleh pikiran kita. Wah, kita kurang beriman nih. Doanya karena kurang nggak melihat hasil-hasilnya, kita langsung mendiskualifikasikan kita. Jangan saudara. Tuhan Yesus sudah melakukan dengan luar biasa buat kita. Jadi saudaraku, engkau beriman bukan karena melakukan hukum Taurat atau melakukan kebaikan-kebaikan demi kebaikan. Walaupun kita sebagai orang percaya harus melakukan, karena kita sama seperti dia. Iman kita tuh didapat karena kasih karunia, diberikan secara cuma-cuma. Melalui apa? Melalui darahnya kita menerima keajaiban itu. Karena darah Yesus, kita menerima keajaiban kesembuhan. Kita mengalami keajaiban finansial dan lain sebagainya. Jadi Tuhan kita sangat baik, Tuhan Yesus kita baik sekali. Hari ini kita berdoa, kita percaya bahwa darah Kristus yang akan membuat kita bisa menerima keajaiban itu. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, harusnya kita menyadari bahwa Yesus disalib demi kita. Semakin kita melihat apa yang telah dilakukan Yesus di kayu salib, semakin besar iman kita menerima mujizatnya. Semakin yakin menerima janji-janjinya. Firman Tuhan berkata gini saudaraku. Di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabdikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi mata kita, pendoa-pendoa kita semua, anak-anak Tuhan, mari tertuju hanya kepada Yesus supaya imanmu dipimpin oleh Tuhan ke sana. Wah, senang sekali ya, Tuhan Yesus baik sekali. Saudaraku, iman itu timbul dari pendengaran tadi, dan pendengaran akan firman Kristus. Semakin banyak engkau mendengar tentang Yesus dan kasih-Nya, semakin besar iman yang muncul di dalam hatimu.
dapatkan ajaran-ajaran yang mengkhotbahkan segala sesuatu tentang Tuhan Yesus dan karya-karyanya yang luar biasa. Atau orang suka bilang karya paripurnanya. Jadi apa-apa harus kita dengar hari-harinya. Ini cerita tentang Tuhan Yesus atau bukan? Kalau Tuhan Yesus, kita lebih fokus. Prioritaskanlah mendengarkan kabar baik yang diberitakan. Hari ini saudaraku, kita sudah lebih dari 3 tahun. Firman Tuhan sudah dibagikan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita siapkan hati kita mantapkan hari lepas hari kita dengan firman Tuhan yang meningkatkan iman percaya kepada kita. Mari kita berdoa.